bahwa Ubed ini leluhur mereka bukan turunan Ahmad, ya ndak boleh. Kan kitabnya sekarang baru ditemukan. Kitab-kitabnya ini banyak itu sekarang baru ada di Indonesia. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari itu nggak mau baca-baca genap nasab-nasab ngatosin ati. Saya aja ini kerasa hatinya atos 2 tahun mikirin nasab. Biasanya bacanya hikam. Baca Quran baru setengah ayat udah menangis, sekarang 10 ayat baru terasa. Kenapa? Atos baca kitab nasab gitu. Nasab dewek duduk. Tapi kewajiban la yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadzal bab. Tidak boleh bagi orang alim untuk menyembunyikan, haram hukumnya. Orang yang menghina-hina keluarga Nabi, ya ikhwan, keluarga Nabi dihina, Nabi marah saudara, Nabi sakit hatinya saudara. Begitu juga sahabat Nabi, ada yang hina-hina sahabat Nabi, ya ikhwan, serendah apapun derajat seorang sahabat Nabi, dia tetap sahabat Nabi. Jaga lisan kita, jaga hati kita saudara. Di zaman sekarang keturunan Nabi lagi dihina-hina saudara. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia hina-hina saudara. Nah sekarang saya sekedar mau kasih informasi Bu ya, Pak ya, Pak, Bu, Wali Songo itu saudara, berdasarkan ahli tarikh dari kalangan Ba'alwi, diantaranya Mufti Johor Habib Alwi bin Tahir Al-Haddad, bahwa mereka diakui sebagai Ba'alwi turunan Imam Ubaidillah ibn Ahmad ibn Isa al-Muhajir. Jadi kalau para habaib Ba'alwi sekarang dibilang palsu, berarti Wali Songo nasabnya palsu juga. Ini jahatnya mereka. Bukan nasab Ba'alwi saja yang mereka mau obok-obok, nasab Wali Songo mereka mau obok-obok saudara. Kurang ajar. Dari dulu saudara, para Wali Songo berjuang menyebarkan Islam di Indonesia. Kemudian datang keluarga mereka kaum Ba'alwi melanjutkan perjuangan Wali Songo menyebarkan Islam di mana-mana, bekerja sama dengan para ajengan, para kiai, para ulama. Mereka saling cinta, mereka saling sayang, bahu membahu menyebarkan Islam. Betul, betul. Tahu-tahu sekarang Wali Songo nasabnya obok-obok. Alasannya ada manuskrip lain yang menyatakan Wali Songo bukan Ba'alwi, tapi Wali Songo itu Al-Kadimi Al-Musawi, yaitu keturunan dari Musa Al-Kadim. Kita periksa manuskripnya. Mana sih manuskripnya yang katanya turunan Musa Al-Kadim? Anak yang mana? Di situ ditulis saudara bahwa Wali Songo turunan Kalijam, anak Imam Musa Al-Kadim. Saudara, orang Arab zaman dulu nggak ada yang namanya Kalijam. Dari mana itu Kalijam saudara? Ini orang masya Allah saudara, nasab diobok-obok. Nasab Wali Songo mau dicatut ke sana, dicatut kemari. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Wah ini orang lebih bahaya lagi saudara. Dia pakai bin bukan bin bapaknya. Bapaknya Sarman bin Sarman, dia nggak mau pakai. Dia pakai bin yang lain, nasab dibegal juga. Dia pikir dirinya Nabi Isa kali, dia mau binnya ke ibu ke kakek saudara. Nabi Isa lahir tanpa ayah. Memang Allah yang sebut Isa ibnu Maryam saudara. Dia mau tiru Siti Fatimah Zahra saudara. Al Hasan wal Husain itu bin Fatimah binti Rasulullah saudara. Kalau anak keturunan Fatimah ada hadisnya. Nabi yang mengatakan anak abuhuma, aku adalah ayah daripada Hasan dan Husain. Nah kalau bin Sarman pakai hadis yang mana? Lu paham nggak? Bin Sarman aja pakai diganti. Bin Ono dan bin ini, unyil. Saudara-saudara sekalian, ini banyak yang jadi muhibbidnya, yang kadang-kadang jadi korbannya adalah warga Nahdlatul Ulama.
Maka dari itu saudara-saudara sekalian, banyak korbannya orang-orang NU. Makanya orang-orang NU, para syekh, para rasul yang kerap kadang-kadang datang kepada saya, itu adalah orang-orang NU yang sadar terhadap doktrin-doktrin sing ora bener. Contohnya nopo? Doktrin barokah, doktrin barokah dan syafaah. Kula kali panjenengan iki masyarakat Sragen sedang menghadapi satu klan di mana klan itu mengglorifikasi diri sendiri. Glorifikasi ngertos napa mboten? Paham napa mboten? Gak ngerti? Ya wis gak usah dipikiri kari dirokne mawon. Dina apa mboten? Glorifikasi itu adalah satu klan Ba'alwi yang mensucikan dirinya sendiri. Seolah-olah klan Ba'alwi itu lebih tinggi daripada rakyat Indonesia. Seolah-olah kiai mereka lebih hebat daripada kiai Indonesia. Seolah-olah leluhur mereka lebih hebat daripada leluhur Indonesia. Seolah-olah peradaban mereka lebih hebat daripada peradaban Indonesia. Seolah-olah mereka itu adalah barisan orang-orang yang suci, seperti hanya barisan para malaikat yang tidak boleh ditentang, yang tidak boleh dikritik, sing ora oleh dilukai dengan satu doktrin. Siapa saja yang melukai, siapa saja yang menyakiti Habib, berarti tidak akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Di sini maka masyarakat Jawa, masyarakat Indonesia dibutakan dengan doktrin-doktrin yang sangat menyesatkan. Gena pembuatan. Lah semeniko panjenengan tidak usah takut. Apa sebabnya? Sebab data empiris sejarah sudah dibuktikan oleh Ki Imaduddin Al-Bantani. Bukan sekedar Ki Imaduddin Al-Bantani saja, tetapi juga para ulama zaman dahulu, termasuk Syarif Aunur Rafiq, seorang raja abad ke-13, Raja Hijaz, itu sudah menyatakan bahwa kaum Ba'alwi sing disebut mari wong sagene Habib itu bukan cucunya Rasulullah, nasabnya nasab palsu. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Kupinge bolong napa mboten? Bolong napa mboten? Ini tentunya berdasarkan kajian data, bukan berdasarkan kajian sembarangan. Datanya diambil, ilmu nasabnya dipelajari, bukan sekedar oleh kiai kita, Kiai Imaduddin Al-Bantani, tetapi ini sudah banyak, termasuk Syarif Audah dari Mesir menyatakan bahwa nasabnya Ba'alwi itu batal. Disebutnya nasabnya adalah batilun ghairu sahihin, wis batal gak bener sisan. Banyak pencangkokan nasab, banyak orang-orang yang disebutkan di dalam nasabnya diduga itu adalah tidak ada jeluntrungnya. Jare bahasa intelektuale historis ning jluntunge gak ono. Maka dari itu para sepropros ini data-data sejarah, termasuk Syarif Audah, termasuk juga Naqobatul Ashraf yang ada di Irak, Naqobatul Ashraf yang ada di Jordan, yang terakhir kali adalah Syarif Samsuddin Syarafuddin yang ada dari Yamannya sendiri, mengatakan bahwasannya nasab daripada Ba'alwi itu nasabnya nasab palsu. Mereka mengklaim dirinya sebagai cucunya Rasulullah dengan mencangkokkan nasab dugi dumateng Kanjeng Nabi, dugi dumateng Sayyid Ahmad Al-Muhajir, dan itu ternyata sejarah gak ono. Bahkan mereka semua mencangkokkan nasab dumateng Kanjeng Nabi, tujuannya sudah tujuan tidak benar, yaitu adalah tujuan politik, menguasai Yaman, menguasai Hadramaut, dan datang di Indonesia dengan framing judul Kanjeng Nabi ingin menguasai Indonesia. Maka di sini rakyat Sragen harus segera bergerak. Siap napa mboten? Siap napa mboten? Siap napa mboten? Iki melu wong Jawa aja kalah kadari wong Yaman. Wong Jawa, generasi Jawa jangan kalah dengan generasi Hadramaut. Kenapa mboten? Jadi para syarif prosedur niki fakta sejarah. Fakta sejarah bahwa mereka itu mendoktrin rakyat Indonesia wis gak bener. Gak bener pripun? Contohnya kados ngenten, Mbah Buyute nyong, Mbah Buyute aku iku bisa memadamkan api neraka jahanam. Lho ngartakon wong Sragen,
Percaya apa boten sampean? Percaya apa tidak? Kalau ada seorang Habib katanya bisa memadamkan api neraka jahanam, percaya apa tidak orang Sragen? Berarti jelas ini batil apa boten? Atas nama karomah, atas nama barokah, tapi batil, gak bener ini. Gina apa boten? Gina apa boten? Sampean mau percaya apa boten? Para syarif, para sedulur sedaya bawon, ada lagi sekarang sudah merebut daripada peran kewalian, seolah-olah al-faqih al-muqaddam yang disebut Habib Muhammad Ali Ba'alwi niku para syarif para sing disebut faqih muqaddam itu katanya lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini framing mereka dalam rangka menundukkan orang Indonesia, dalam rangka menundukkan rakyat Indonesia, sebab rakyat Indonesia dari dulu ketika panjenengan kabeh niku mempelajari Wali Songo sudah ditanamkan satu doktrin keagamaan bahwasanya anggene Fatihah setunggal teng Kanjeng Nabi, nomor kali teng sahabat, tabiin dan tabiin selajenge Fatihah dumateng Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir. Betapa yang namanya pelajaran kita Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, masyarakat Sragen diwaca niku manakiban kawit zaman kemien, ya hadiyu ya alim ya khabiru ya mubin alal kafi salatullah ala syafi salatullah. Gina pemboten ibadallah rijalallah itu sudah melekat dumateng lisane masyarakat Jawa Tengah sedaya. Iki teko Ba'alwi niku arep dirobah, badhe dirobah, mau dirobah seolah-olah ada orang yang lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sawang mbah buyut mereka yang namanya al-faqih muqaddam. Nyuwun sewu, faqih muqaddam niku para syarif para sedulur berdasarkan data sejarah di framingnya adalah sebagai orang yang lebih hebat ketimbang Imam Syafi'i. Tapi faqih muqaddam itu orangnya tawadhu, makanya mengikuti madhab Syafi'i. Katanya seperti itu, katanya bahwa yang namanya faqih muqaddam itu adalah seorang mujtahid, seorang yang istimewa, seorang waliullah, tidak ada tandingnya dari mulai sekarang sampai zaman akhir zaman. Betapa framing mereka sangat luar biasa, betapa doktrin mereka sangat merasuki yaitu adalah otak lan ati penggaline panjenengan sedaya. Boten kraos panjenengan itu dibius satu persatu menjadi orang yang mati suri. Orang cerek, orang tulus debawon. Setelah kita gali siapa al-faqih muqaddam, ternyata di dalam tabaqatul ulama wal fuqaha, di dalam sejarah para ulama fikih dan fuqaha yang ditulis oleh para ulama-ulama seluruh dunia niku tidak ada catatan seorang faqih muqaddam. Termasuk juga fuqaha dan para ulama ahli fikih Yaman juga tidak mencantumkan faqih muqaddam sebagai wong sing ahli fikih, wong sing ahli hadis orang mana. Ini menunjukkan bahwasannya faqih muqaddam itu tidak sebesar apa yang mereka ceritakan, tidak sebesar apa yang mereka doktrin di mata masyarakat Sragen. Ternyata kalau seumpama mereka memframing bahwasanya faqih muqaddam itu lebih hebat daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, nyuwun sewu, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani karyanya ada, sejarahnya ada, muridnya ada, catatannya ada. Tapi ne faqih muqaddam sejarah orang dana, catatannya orang nana, karyanya tidak ada, muridnya tidak ada. Jadi framing semacam ini jelas ada tujuan dalam rangka melumpuhkan kegiatan dan doktrin keagamaan orang-orang Jawa. Si mereka manut dan hormat di mata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani segera akan diganti dengan Syekh faqih muqaddam, satu framing yang sangat tidak benar. Gina pemboten para syarif para sedaya, bahkan ada catatan mengatakan bahwa al-faqih muqaddam itu katanya itu di dalam catatan itu di antara muridnya, di antara gurunya adalah Imam Abu Madyan. Sopo Imam Abu Madyan iki? Imam Abu Madyan, kalau memang betul catatan sejarah faqih muqaddam adalah muridnya Imam Abu Madyan, masyarakat Sragen harus tahu bahwa Abu Madyan adalah muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh
Abdul Qadir Al-Jailani punya murid Abu Majid. Abu Majid punya murid Maulana, yaitu adalah Imam Muhammad Harazim. Imam Muhammad Harazim punya murid namanya Imam Muhammad Saleh. Imam Muhammad Saleh punya murid namanya Imam Abdul Hasan Ali bin Abdullah Asy-Syadzili, sing kagungan tarekat Syadziliyah. Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili gada murid di antara Imam Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas Al-Mursi gada murid di antara Ibnu Athaillah As-Sakandari, sing kagungan kitab Syarhul Hikam. Syarhul Hikam itu dipun nazmaken dhumateng Bayi Muslih Meranggen, mursyid tarekat Qadiriyah Wanaksabandia saka Semarang. Nggih napa mboten? Para cerek para sedulur mawon. Kalau seandainya memang catatan itu benar bahwa Faqih Muqaddam itu adalah murid daripada Abu Madyan, Abu Madyan yang murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berarti Faqih Muqaddam pernah ngalap barokah dumateng murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi kalau ada oknum Habib menapa mensejajarkan Faqih Muqaddam dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ini yang disebut oleh orang Sragen suul adab, orang benar itu. Dina apa benar? Paham dan paham apa benar? Jadi para syarek para rasul ini yang harus tahu masyarakat Sragen. Para syarek para sedulur sedaya mawon. Di antaranya adalah doktrinnya apa? Kalau membenci Habib tidak akan masuk surga. Kalau membenci Habib tidak akan tidak dapat syafaatnya Rasulullah. Ini doktrin yang menyesatkan. Tidak ada kaitannya syafaat dengan Habaib dan Ba'ali. Jadi masyarakat Sragen gak usah takut kehilangan syafaat karena tidak mencintai Habaib. Dinamakan faham dan faham. Sebab apa para Rasul? Kalau mereka menyitir ayat Al-Quran bahwa Gusti Allah Ta'ala ingin mensucikan Ahlul Bait, sampai ngerti bahwa Ahlul Bait di dalam Al-Quran dimaknai oleh Habib adalah Habib, ini adalah penyelewengan makna. Gak benar. Yang dimaksud Ahlul Bait itu bukan Habaib, sebab Habaib itu bukan cucunya Rasulullah. Nek bukan cucunya Rasulullah, napa malih Ahlul Bait? Paham ya? Jadi wong Sragen saiki wis gak usah takut. Gitu? Gak usah takut anggene sumpama wonten kamu kalau tidak mencari Habaib berarti tidak akan dapat syafaatnya Rasulullah. Itu gak usah takut. Nek sumpama ngeyel kampleng di sini wong kaya kowe. Apa kowe? Mungkin apa mboten, Bu? Mungkin apa mboten? Oh, para cerek para sedulur mawon. Ada lagi para cerek para rasul. Mbah mereka itu katanya bisa mi'raj ning Gusti Allah Taala 70 kali. Sampean harus paham, Kanjeng Nabi selama hidup mi'rajnya cuma sekali. Mbah mereka sampai 70 kali. Niki goroh napa ngapusi niki? Ngapusi napa goroh niki? Leres napa mboten sing kados mboten? Masya Allah, ada malih adalah dia mengatakan bahwa Al-Habib ini adalah bisa ngatur malaikat Israel. Malaikat Israel diatur di Habib. Ini sejak kapan ceritanya muncul? Saya mau tanya, orang ulama wali Sragen ini bisa ngatur malaikat Israel sama? Lagi ono Habib Jirono terus bisa ngatur malaikat Israel. Ngedak terus napa mboten? Panjenengane percaya napa mboten? Percaya napa mboten? Nang gene ketemu bari aku ora percaya, mau ketemu bari Habib percaya sampean. Wong gulune masyarakat Sragen susah wis bodol. Manggut ngono manggut terus. Para syarek para sedulur. Ono cerita Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Imam Bukhari menceritakan satu cerita di mana riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani, mengatakan nanti pada waktu akhir zaman di hari akhirat itu nanti Rasulullah itu diberitahu oleh Imam Malik, diberitahu oleh malaikat Malik, ya Rasulullah, untuk napa malaikat Malik, umat panjenengan masih ada yang tersisa di neraka jahanam cuma satu. Kanjeng Nabi kaget, Rasul disamper bedek. Buka sing ngantuk niki. Ngantuk napa mboten, Bu? Ngantuk napa mboten? Nek ngaos kali kula ngantuk boten napa-napa. Tilem ki boten napa-napa.
sampai sak mangkene bar pengajian masih ngantuk, meripati masih merem terus, gak usah digugat, digotong mawon tong kuburan sebelah mereka, beres gitu.